Adapun sesungguhnya pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa pencipta kalik langit dan bumi. Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus. Amin. Kasih Allah, syukurlah terbunyi. Ketika diserahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah selama hidupku. Ku sembah selama hidupku. Ku sembah. Kita satu dalam doa. Benar Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan, kami boleh datang beribadah tempat-Mu Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu Tuhan. Kau telah rela mati untuk kami Tuhan. Darah-Mu yang mahal Tuhan telah menebus dosa-dosa kami. Kau telah kuduskan kami dan layakkan kami. Terima kasih Tuhan. Kuduskan dan layakkan kami Tuhan, yang sebentar lagi akan mengikuti perjamuan kudus Tuhan. Biarlah Kau layakkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk sidang jemaat-Mu yang telah hadir pada hari ini Tuhan. Kiranya selalu Kamu berkati Tuhan dan selalu dalam penyertaan-Mu. Dan bagi yang tidak hadir Tuhan, kami tahu Tuhan Kau selalu menyertai Tuhan dimanapun sidang jemaat-Mu berada. Untuk yang sakit Tuhan, khususnya untuk Pak Apris Tuhan, majelis kami di tempat ini, kiranya Kau selalu memulihkan Tuhan, tolong Tuhan. Biarlah Pak Apris boleh kembali sehat Tuhan dan kembali melayani di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk para pelayan-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Kiranya Kau mengurapi mereka Tuhan. Biarlah pelayanan kami ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Begitu juga dengan hamba-Mu Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu. Kiranya Kau urapi Tuhan, tutup dengan kuasa darah-Mu yang kudus Yesus. Biarlah apa yang disampaikan kami boleh dapat mengerti dan kami dapat menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, ini ibadah-Mu Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk. Pujiannya mengatakan hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan perisai. Kita akan bertepuk tangan. Inilah kekuatan Allahmu, sebelum batu dan keselamatanmu. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah
mengalami iman rasuli. 1, 2, ya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara dari disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, surga anak Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang akan. Silakan duduk. Tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji dan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Tuhan ada, mujizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia Silakan pada yang lain. Bapa, kami bersyukur kalau kami ada di ruangan ini, kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus sudah menguduskan kami dengan kuat kuasa darahnya. Dan Tuhan Yesus itu juga lah yang hadir di tengah-tengah kami, melawat dan memberkati kami sekalian.
Kami semua yang ada di ruangan ini hendak mendengar firman-Mu. Berkata-katalah kepada setiap kami. Dan biarlah kami fokus mendengar dan kami pulang dengan membawa sesuatu yang baru untuk perjalanan hidup kami. Urapilah hamba-Mu di dalam segala keterbatasan kekurangan yang ada. Tuhan yang kendalikan semuanya. Sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Salam. Baik, kita akan lihat firman Tuhan hari ini. Diambil dari kitab Rut. Kitab Rut pasal yang pertama. Ayat 1, ayat 6. Ayat 6 sampai ayat 22. Rut pasal 1 ayat 6 sampai ayat 22. Kita mau membaca ayat ini secara bergantian, ya. Ayat 6, demikian bunyi firman Tuhan, kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Silakan. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu, dan kepadaku. Dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mereka akan menurut denganku. Buatlah tidak bagi kawan-kawan yang melahirkan dekat suami mati. Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku, ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkata Naomi, telah pulang ikanmu pada masanya, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun di sana. Dan di sana aku dikuburkan. Beginilah kiranya doamu aku. Bahkan lebih daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya.
Mereka kota yang teman mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi itu. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Karena Tuhan telah bersaksi tentang aku dan yang Maha Kuasa telah melakukan. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Salam. Ya, minggu lalu kita membahas tentang dahsyatnya nama Yesus di dalam hal berdoa. Dan pagi ini saya memberi tema bertindaklah. Jangan menunggu. Bertindaklah, jangan menunggu. Artinya berinisiatif, menyikapi segala keadaan. Berbuat, sekalipun belum ada titik yang jelas. Kita mau belajar di sini bagaimana Naomi, yang adalah seorang perempuan yang awalnya berbahagia bersama dengan keluarga. Pada saat negerinya Israel, Bethlehem, tempat tanah kelahirannya, sedang berada dalam keadaan tidak baik-baik saja. Suaminya Elimelek mengajak Naomi dan anak-anaknya berpindah tempat, mencari selamat, mencari kehidupan yang lebih baik. Namun Elimelek dalam hal ini dia tidak mengandalkan Tuhan. Gampang goyah, gampang terkecoh oleh keadaan. Padahal tidak semua penduduk Bethlehem itu berada keluar, berpindah tempat, mencari penghidupan yang lebih baik. Tidak. Hanya dicatat di sini Elimelek bersama dengan keluarganya. Dengan pikiran Elimelek, di negeri Moab itu akan jauh lebih baik. Jauh lebih menjanjikan. Jauh membahagiakan. Memberikan pengharapan. Kalau tidak demikian, Elimelek tidak akan pernah memboyong keluarganya. Itu potongan ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Ayat 6 sampai ayat 12 kita melihat bagaimana kisah berikutnya. Ya. Di mana Naomi tinggal sebatang kara. Kalaupun ada, itu adalah menantunya. Yang namanya menantu, ada yang baik, ada yang tidak. Ada yang tetap mau bersama-sama dalam suka dalam duka, ada yang tidak mau. Dan itu ditunjukkan oleh Orpa dan oleh Rut. Tantangan Naomi kepada mereka berdua membuat mereka membuat pilihan yang serba sulit. Tetapi kita melihat Rut dalam hal memutuskan, keputusannya tepat untuk bersama-sama mertuanya kembali ke Bethlehem, ke tanah leluhur, ke tanah leluhur Naomi.
Mereka pulang tanpa modal. Mereka pulang dengan tidak ada apa-apanya. Hanya modal iman bahwa Tuhan akan memperhatikan bangsa Israel. Termasuk dalam hal ini akan memperhatikan Naomi bersama dengan Ruth. Bapak Ibu, bertindaklah, jangan menunggu. Tapi bertindak yang bagaimana? Ini penting. Kita tidak boleh bertindak sembrono, sembarangan, tanpa melihat nilai-nilai rohani terkandung di dalamnya. Elimelek dengan Naomi karakternya sama, Bapak Ibu. Kurang lebih sama suami istri ini. Gak mau berdiam, mengambil inisiatif, bertindak. Elimelek dalam kesusahan, dia tahu negerinya susah, dia tahu keadaan sulit, dia tidak mau keluarganya dalam keadaan sulit. Makanya dia berpindah ke Moab dengan tujuan di sana jauh lebih baik. Tapi Moab itu adalah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Bangsa yang tidak takut Tuhan. Bangsa yang akan menjauhkan generasinya dari Tuhan. Ini tidak dipertimbangkan secara baik oleh Elimelek. Main pergi, main berbuat, main bertindak, tanpa melihat pimpinan Tuhan di sana. Naomi, dia tahu ke depan di Moab akan sulit. Dia tahu di Moab akan membuat dirinya menjadi tidak baik-baik saja di hari tuanya. Dia tahu itu. Sekalipun ada Naomi, sekalipun ada Ruth, katakanlah, tetap tinggal bersama dia di Moab. Tapi dalam perjalanan bisa jadi Ruth menikah lagi, Naomi menikah lagi, tinggal dia sebatang kara. Ditinggal. Dengan situasi yang sulit seperti itu, Naomi tidak mau berdiam diri. Disinilah kita melihat bagaimana dia bertindak. Tapi ini bagi kita juga, bertindaklah jangan menunggu ini, Bapak Ibu. Kita harus hati-hati benar di dalam memutuskan untuk bertindak. Harus berhitung dengan baik. Jangan seperti Elimelek, saya sudah katakan tadi, di Rut pasal 1 ayat 1 sampai 5 itu. Karena keputusannya buru-buru, tidak dipertimbangkan, jauh dari nilai-nilai kebenaran atau firman Tuhan. Ya, pemikiran hanya untuk memikirkan sesaat saja, dia akhirnya apa? Kehilangan nyawa. Meninggal. Lalu kedua anaknya pun akhirnya meninggal. Istrinya akhirnya menjadi janda. Dia bertindak, tapi dia tidak berhati-hati. Nilai-nilai rohani tidak menjadi bahan pertimbangan di dalam memutuskan sesuatu, menindaklanjuti apa yang dipikirkan di dalam keputusannya. Bapak Ibu, Naomi bertindak karena imannya kepada Tuhan. Tadi saya sudah katakan, dia percaya dengan pasti bahwa bangsa Israel, Bethlehem, keadaannya
jauh lebih baik. Oke, dia tidak punya modal. Dia tidak punya apa-apa. Dengan tangan kosong. Tapi sudah berani bertindak. Berani berbuat. Berani mengambil inisiatif. Itu ada hal yang baik. Amin. Perhatikan dengan baik. Naomi bersama Ruth datang di musim awal menuai. Bukan satu kebetulan, Bapak Ibu. Itu tidak dia pikirkan dan dia tidak tahu keadaan situasi seperti itu karena Alkitab tidak mencatat. Mereka berdua berangkat. Tidak tahunya akhirnya di negerinya di Bethlehem itu sedang awal musim panen, menuai. Tradisi di sana, di bangsa Israel itu, masyarakat yang tidak punya boleh datang memungut sisa-sisa panenan di belakang para penyabit gandum. Ya. Tentu tidak semua baik para pemanen itu atau yang punya tempat. Tapi karena mereka ini bertindak, Naomi bertindak atas nama Tuhan. Dia datang sekalipun tenaganya tidak kuat lagi. Menunggu rumah, tapi ada Ruth. Yang akhirnya Ruth ini memungut jala yang ada, yang terbuang, yang tersisa. Bukan hanya itu, Ruth mendapatkan makanan. Bukan hanya mendapatkan makanan, mendapatkan perlindungan juga. Selama mengikuti para penuai, mengambil sisa panenan atau yang tercecer. Untuk modal hidup. Jadi pasti ada selalu jalan kalau kita bersama dengan Tuhan. Amin. Pasti terbuka. Masalahnya, banyak orang diam. Banyak orang tidak berani mengambil sikap, mengambil keputusan. Masalahnya berhitung. Masalahnya tentang modal. Situasi kondisi Bapak Ibu yang sekarang ini terjadi sebenarnya bukan kondisi yang baik-baik saja Bapak Ibu. Dolar itu mainannya udah 16.000 lebih. Situasi sulit. Tidak semua perusahaan-perusahaan itu berjalan sebagaimana mestinya. Untung belum tentu. Tapi bayar pajak, bayar karyawan, udah pasti. Maka tidak sedikit juga perusahaan-perusahaan yang menutup usahanya dan berdampak bagi karyawan. Nah, sementara karyawan atau kita katakanlah seperti itu, ada di posisi itu, kita harus menghidupi keluarga kita. Maka Bapak Ibu, kita semua termasuk remaja-remaja, pemuda, mulailah berpikir bagaimana mengantisipasi, menanggulangi situasi keadaan yang ada sekarang ini. Ya. Kita harus bertindak. Amin. Tapi harus hati-hati. Jangan sembrono seperti Elimelek. Bertindak tapi mengorbankan dirinya dan keluarganya. Sebagai orang beriman Bapak Ibu,
Bukan emosi kita yang dikedepankan, tapi iman kita. Berkaca kepada firman Tuhan. Digumuli, didoakan. Tuhan pasti memberikan tanda. Tuhan pasti menolak dan membatalkan tindakan yang akan kita mau buat, yang kedepannya akan merugikan kita, yang kedepannya akan menyusahkan kita, yang kedepannya akan mencelakakan kita. Karena kita adalah anak-anaknya, orang-orang yang dikasihinya, pasti dipagarinya. Amin. Amin. Tapi kalau sembrono, asal berbuat, asal bertindak, asal mengambil inisiatif, tanpa libatkan Tuhan, ya jangankan bisa bertahan, apalagi untuk maju. Kesusahan, penderitaan, kesulitan, itu yang akan ditemui. Tapi kalau bersama dengan Tuhan, sekalipun sukar awalnya, sekalipun sulit awalnya, sekalipun banyak tantangan yang kita hadapi, bersama dengan Tuhan, kita pasti bisa. Amin. Amin. Penulis naskah satu film yang banyak mistiknya itu, Potter, apa namanya? Harry Potter, Rolling Stone, kalau tidak salah nama penulisnya. Siapa? Iya, saya tahunya J. Rowling ya. Waktu dia menulis naskah itu, Bapak Ibu, dia menulis dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Lalu dia bawa naskahnya ke percetakan. Dari satu percetakan ke percetakan lainnya, itu ditolak, Bapak Ibu. Gak diterima. Dianggap ecek-ecek. Sampah lah boleh dikatakan seperti itu. Tapi dia terus berjuang. Hanya ada percetakan yang bukan percetakan besar. Percetakan kecil dan belum punya nama. Mencetak dia punya karangan. Pada saat dipasarkan, menjadi best seller. Bahkan dibuatkan film. Mungkin di antara anak-anak remaja pemuda atau kita juga ikut menontonnya. Bagus. Tapi penulis ini bukan sesuatu yang gampang baginya. Tidak mudah. Kita bersama dengan Tuhan harus mampu. Amin. Saya mengurus untuk sertifikasi guru agama itu tidak mudah, Bapak Ibu. Awal sosialisasi sertifikasi saya ikuti. Saya juga aktif di MGMP untuk Jakarta Barat. Pengawas berganti. Saya tetap jadi guru agama di sekolah swasta. Juga sebagai penulis naskah soal. Saya punya sertifikatnya untuk ujian anak-anak kelas 9. Saya lengkapi berkas saya.
Saya antar Bapak Ibu ke dinas. Dari 1 tahun ke tahun berikutnya, nggak ada nama saya yang diikut sertakan untuk mengikuti PGL pelatihan itu. Orang-orang baru, bahkan baru dapat akta 4, udah bisa. Udah lebih dulu. Saya sampai bawa kepala sekolah datang ke instansi yang bersangkutan. Siapa tahu pikir saya pendekatan melalui sukunya bisa. Disodorkan, dikasih lihat nama saya ada, diusulkan katanya. Tapi nggak pernah dipanggil, tidak pernah masuk dalam daftar. Sekali waktu, tahun yang kelima, saya datang lagi. Saya datang, dan saya tidak tahu kalau ada pergantian pengawas untuk Jakarta, kepala Akan Depak di Jakarta Barat. Dia ada di ruangan itu. Perkenalanlah kita. Apalah urusan saya ke kantor itu? Saya bilang, saya mau mempertanyakan berkas saya. Dan masuk tahun kelima, tidak pernah dipanggil. Tidak pernah terdaftar untuk ikut sebagai peserta sertifikasi. Nah, dia bilang, ini contohnya guru agama dari Jakarta Barat. Ada masukan berkas? Ada. Coba cari berkasnya. Ditanya orang kantor. Ternyata itu tumpukan berkas itu banyak sekali di bawah meja Bapak Ibu. Bukan satu, tapi ratusan tumpukan. Saya bagaikan mencari benang, jarum di dalam jerami. Buka satu persatu itu berkas. Ketemu berkas saya. Saya ambil, ini berkas saya Pak. Nah ini, contoh ini guru agama Jakarta Barat. Sudah berapa lama ngurus? Saya bilang udah 5 tahun sejak awal. Ini berkas. Lalu dia bilang, tolong ini, guru agama ini. Saya belum kenal Bapak itu. Saya baru kenal di ruangan itu. Sekarang sudah almarhum. Saya masih ingat. Namanya Pak Seti Hareva. Dialah yang Tuhan pakai. Menolong saya. Sehingga saya boleh diikut sertakan. Sebagai peserta sertifikasi guru agama. Tanpa saya harus bayar. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hidup ini perjuangan. Siapa lagi yang akan memperjuangkan kita? Siapa lagi yang akan memperjuangkan masa depan kita? Dalam banyak hal. Kalau bukan kita. Amin. Jadi dalam hal apapun kita harus berhati-hati. Termasuk di dalam bertindak. Karena tindakan kita, keputusan kita, bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk keluarga kita. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, coba diperhatikan di ayat 6 itu. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari negeri Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Yang kedua, bertindaklah jangan menunggu.
milikilah iman. Milikilah iman. Atau berimanlah sebelum kita bertindak, sebelum kita berbuat. Ini konsep yang benar Bapak Ibu. Apalagi kita sebagai orang percaya. Naomi, ia tidak meratapi nasibnya. Naomi tidak mau hidup dalam kesengsaraan di masa tuanya. Ia bertindak dengan iman bahwa Tuhan memperhatikan dirinya. Naomi bukan orang yang berputus asa dan berpasrah diri dengan menerima keadaan. Bisa saja Bapak Ibu, suaminya meninggal, kedua anaknya meninggal. Ya udahlah, biar sama-sama meninggal di Moab. Tapi sebagai orang beriman tidak demikian. Dari informasi yang dia dapat, datanya rupanya valid. Dia berinisiatif, harus pulang. Amin. Kenapa? Karena ada Tuhan. Kalau Bapak Ibu dan saya, kita yakin ada Tuhan yang hidup, yang berkuasa, yang memberkati, siap menolong kita, jangan ditunda-tunda. Kalau sudah ada tanda-tanda itu, ayo. Sekalipun tidak mudah Bapak Ibu. Saya sudah katakan tadi tidak mudah. Penemu lampu ini, Albert Einstein, Thomas Alva Edison, Albert Einstein itu nuklir. Makasih. Thomas Alva Edison itu membuat uji coba ribuan kali itu Bapak Ibu. Baru jadi. Coba lagi, coba lagi, coba lagi, coba lagi. Saya tidak mengetahui lebih jauh apakah Thomas Alva Edison itu orang yang beriman kepada Tuhan. Tapi semangatnya untuk menemukan lampu ini luar biasa. Sampai akhirnya jadi. Sampai akhirnya dunia terang oleh lampu. Bahkan untuk para petani buah naga, setiap malam menyalakan lampu di kebunnya. Petani buah naga itu harus ada lampu malam hari, ada pencahayaan supaya pohon naganya itu, tanaman naganya itu bisa berbuah dengan baik. Pakai penyinaran. Berkat Thomas Alva Edison. Kita mau mencoba segala sesuatu demi masa depan kita. Untung rugi sudah biasa. Gagal itu tidak membuat semangat kita pudar. Air mata, penghinaan, penderitaan yang harus kita tanggung mengiringi langkah kita, itu akan Tuhan ubahkan menjadi kebahagiaan suatu saat. Tinggal tunggu waktu. Jalani. Yang penting kita tidak pernah berputus asa. Tidak mudah Bapak Ibu. Ya. Jadi untuk saat ini semua orang mungkin mengalami kesulitan
yang ada. Kecuali mungkin pejabat, politisi, pengusaha, PNS. Itu yang aman dari segi ekonomi, Bapak Ibu. Tapi masyarakat biasa, seperti saya, seperti Bapak Ibu, kita mengalami situasi yang sulit saat ini. Apa kita menyerah? Apa kita berdiam diri? Ayo, doakan gumuli. Apa yang bisa kita lakukan untuk masa depan anak-anak kita, untuk masa depan kita? Saya memiliki keyakinan Tuhan ada, Tuhan campur tangan, Tuhan menyertai, Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Gak mudah. Saya berkali-kali menyampaikan kesaksian. Saya punya kawan, saya nggak usah sebutkan namanya. Dia sebagai dosen di sekolah swasta, kampus gitu ya, bukan sekolah, di kampus tidak mencukupi. Dia menikah, semakin berat bebannya. Hanya dia belajar membuat lemper. Kebetulan ada salah satu pengurus di gerejanya, majelis, tolong diperbaiki ya. Saya kadang-kadang susah menyebut lemper atau lemper. Ini logatnya, logat ini perlu diperbaiki. Dia diajari sama pengurus gerejanya cara membuatnya. Lalu dia bisa membuat. Dia mulai pasarkan. Bukan untung yang dia dapat, rugi. Tapi dia terus dan terus. Hampir sempat berhenti membuat lemper. Tapi karena sudah didoakan, karena sudah digumuli, dia buat. Lalu dia ketemu secara tidak sengaja dengan pengepul kue di Bogor. Dicicipi, ternyata rasanya enak, kemasannya bagus. Lalu pengepul ini bilang, udah jual ke dia, buat saja. Dari tidak punya karyawan dia, sampai punya karyawan. Dari hanya beberapa liter, sempat menembus belasan liter per hari. Hitung aja Bapak Ibu. Sekarang dia mengembangkan kue yang lain. Dia juga mulai menyentuh beternak burung puyuh. Targetnya untuk 10.000 ekor. Burung puyuh kan nggak pernah turun harganya. Naik terus, kalau nggak salah sekarang 35-an atau 36.000 sekilo. Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Keberhasilan karena ada perjuangan dan tindakan. Dan ada kemauan.
saya mencoba bertanam sawit, Bapak Ibu. Belum ada hasil. Belum bisa balik modal. Karena masih sedikit. Tapi saya meyakini sekali waktu pasti ada hasil. Karena kita membeli lahan, membeli bibit, membayar orang dengan uang dari keringat, Bapak Ibu. Saya suka minta dukungan doa biar semua berjalan dengan baik. Hari ini mungkin tidak terlihat hasilnya. Tapi ke depan saya percaya sebagai orang beriman dengan caranya Tuhan. Pasti ada hasil, Bapak Ibu. Paling tidak itu mengantisipasi kalau saya pensiun sebagai guru. Ya, ₹1, ₹2 pasti ada. Jadi kita hidup di Jakarta ini tidak bisa mengandalkan satu cabang saja, satu keran saja, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita di Jakarta ini semua serba dibayar, dibeli. Semua serba dibayar, semua serba dibeli. Kalau hanya satu keran, kalau kerannya besar sih nggak apa-apa. Dan ngocornya deras, kencang. Tapi kalau kerannya besar tapi tetesannya jarang dan sedikit, sulit, Bapak Ibu. Saya melihat kita di sini semua pekerja keras itu. Ya, semua kita pekerja keras. Apa saja kita lakukan? Apa saja kita usahakan demi untuk keluarga. Kalaupun hari-hari belakangan ini sulit, karena kita terus berdoa dan berharap kepada Tuhan, pasti ada jalan. Amin. Apa yang kita dapat, kita syukuri. Apa yang belum kita dapat, kita terus gumuli sambil mencari solusi yang lain. Selagi tidak bertentangan dengan hukum dan nilai-nilai firman Tuhan, lakukan, Bapak Ibu. Yang berikut terakhir. Bertindaklah jangan menunggu. Hasil dari tindakan yang tepat, Bapak Ibu. Rut pasal 4 ayat 15 sampai 17. Mari kita baca atau kita lihat ayat 15 sampai 17. Saya akan baca. 4. Rut pasal 4 ayat 15 sampai 17. Saya akan baca untuk kita. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Luar biasa, Bapak Ibu.
Hasil dari tindakan yang tepat, Naomi terpelihara. Naomi juga di hari tuanya, usia lanjutnya, menikmati kebahagiaan. Coba bayangkan kalau dia tetap di negeri Moab. Seperti apa kisahnya? Saya yakin tidak akan pernah ditulis di dalam Alkitab tentang kisah hidupnya. Tapi sebagai orang yang beriman, dia bertindak dengan tepat, dia bergumul, dia gumuli di dalam Tuhan. Hasilnya pun terlihat. Memerlukan waktu yang panjang, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dan saya, kalau datangnya dari Tuhan, segala hambatan akan diterobos. Kalau datangnya dari Tuhan, segala hambatan Tuhan akan bukakan jalan. Asal kita jangan kehilangan arah, amin. Kehilangan semangat, kehilangan iman, kehilangan pengharapan. Pelihara terus, jaga terus. Termasuk anak-anak muda, remaja pemuda. Jangan berpikir, waduh orang tua saya nggak mampu. Orang tua saya nggak ada duit, gimana untuk sekolah? Banyak orang-orang yang tidak mampu, tapi mereka bisa ke perguruan tinggi. Banyak yang tidak sanggup, tapi mereka mau berusaha, mau berjuang, mau berbuat. Dari sekarang belajar dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Anaknya didorong. Anak-anak belajar dengan sungguh-sungguh. Biar bisa masuk di kampus nantinya, yang dimana Tuhan campur tangan di sana. Untuk mengubah peradaban dan kehidupan kita lewat dunia pendidikan. Sekalipun ada yang mengatakan dunia pendidikan, dunia kampus tidak bisa memerdekakan. Mungkin itu bagi sekelompok orang. Tapi orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kampus, pendidikan, itu mengubah kehidupan. Jadi Bapak Ibu sidang jemaat kita semua, mari kita bertindak secara hati-hati. Saat kita bertindak, kita gumuli di dalam Tuhan. Dan kalau itu sudah digumuli, saatnya kita akan menerima hasilnya. Mungkin 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, dan belasan tahun ke depan. Syukur-syukur dalam waktu yang tidak begitu lama. Tapi saya percaya, saya meyakini, pemenang adalah orang yang tidak menunda-nunda apa yang harus dia kerjakan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Dan biarlah firman-Mu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Tolong sidang jemaat-Mu, tolong kami semua. Saat kami memutuskan sesuatu, kami mempertimbangkan dengan baik. Kami berhati-hati. Dan kami dimuli di dalam Tuhan. Setiap hal yang dimana Tuhan terlibat di dalamnya, pastilah membuahkan hasil. Sama seperti Naomi, itu juga yang akan kami alami di dalam kehidupan ini. Lebih baik, dan lebih baik lagi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Sekarang.
Tuhan untuk ibadah hari ini. Kami bersyukur untuk kami diberikan kesempatan nanti bagian dalam pelayanan. Kami bersyukur kami boleh menuntaskan, ada terhisap di dalam ibadah dari awal pertengahan hingga akan berakhirnya. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah ditaburkan kepada setiap kami. Biarlah kami pulang dengan penuh sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami mau berdoa khusus untuk para pemain musik yang ada. Biarlah semakin hari semakin terampil, semakin hari semakin baik permainan yang ada. Semakin hari mereka semakin rendah hati, dan biarlah mereka melayani dengan hati yang tertuju penuh kepada Tuhan. Karenanya kami serahkan Audi, Kevin, Eliezer, William, dan juga nanti suatu saat untuk Dio dan anak-anak yang lain, sehingga kami di gereja ini tidak berkekurangan para pelayan di bidang musik. Berkati juga Ernie, Danang yang pernah mengajar dan terus mengajar anak-anak ini, remaja pemuda ini di dalam bermain musik. Berkati mereka. Kami mau berdoa untuk setiap kami selaku orang tua dari anak-anak kami. Biarlah kami menjadi contoh dalam rumah tangga kami masing-masing. Biarlah kami diberikan karisma yang daripada Tuhan, supaya anak-anak kami mendengar apa yang kami sampaikan kepada mereka. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang penuh hormat, yang mengasihi orang tua mereka, dan kami para orang tua diberikan kebijaksanaan yang datang bersumber dari Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk hubungan suami istri, biarlah semakin hari juga semakin harmonis, semakin baik adanya. Patahkan, padamkan panah api si jahat di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap rumah tangga dari jemaatmu, suami istri, selalu ada di dalam kebahagiaan, selalu ada dalam kedamaian, saling menopang, saling mengingatkan, saling mendoakan. Peliharakan setiap kami Tuhan, setiap rumah tangga kami. Bela kami Tuhan, dampingi kami Tuhan. Segala apa yang diusahakan, dikerjakan oleh sidang jemaat-Mu, diberkati Tuhan, ada dalam keberhasilan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk kesehatan kami, terus karuniakan kondisi tubuh yang sehat. Dengan kondisi yang tubuh sehat, kami dapat melakukan berbagai kegiatan, termasuk di dalam mencari rezeki. Tolonglah Tuhan. Demikian untuk Pak Apris, kami terus berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, pemulihan terjadi atasnya, kesembuhan yang sempurna menjadi bagian dari Pak Apris. Demikian juga dengan Pak Tony, Tuhan Yesus akan melakukan terapi, sekalipun sepertinya tidak ada hasil. Kami percaya, kami memohon balas kasihan Tuhan, yang terbaik yang Tuhan kerjakan untuk Pak Tony. Terima kasih banyak Bapak di sorga. Anak-anak yang mulai sekolah, yang mulai kuliah, tolonglah anak-anak kami, anak-anak sidang jemaat-Mu, supaya mereka berpikiran maju, dapat melihat masa depan seperti apa dan bagaimana, dan biarlah mereka mempersiapkan diri
tidak terpengaruh dan dipengaruhi oleh lingkungan yang salah, yang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak dari sidang jemaat, anak-anak kami semua, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, anak-anak yang tidak salah di dalam pergaulan, mampu membedakan mana yang salah, mana yang benar, yang baik dan yang tidak baik. Bawa giring anak-anak kami semua supaya tetap ada dalam rangkulan Tuhan. Mereka menurut kehendak Tuhan, hidup di dalam rencana Tuhan, sehingga keberhasilan dalam takut akan Tuhan, dalam kehidupan mereka diberkati, ditolong, ditopang oleh Tuhan. Kami tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolonglah. Tolonglah pemerintah pusat, tolonglah pemerintah daerah. Mereka boleh berpikiran terus untuk memajukan bangsa, memikirkan rakyat, bukan memikirkan kepentingan pribadi, golongan dan kelompok. Kami berdoa supaya para pejabat di negeri ini menjadi contoh yang baik, antara perkataan dengan tindakan seia sekata. Kami berdoa untuk mereka-mereka yang korupsi, mereka-mereka yang bekerja tidak benar, mereka-mereka yang masih bekerja berdasarkan etnis, berdasarkan agama. Di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya boleh dihancurkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, bangsa ini dipulihkan. Pejabat negara, politisi, pengusaha, semuanya ada di dalam kendalinya Tuhan. Terima kasih, tolong perekonomian bangsa kami. Tolong pulihkan ekonomi bangsa kami Tuhan. Tolong jaga bangsa ini, keamanannya jauh dari peperangan Tuhan. Dan biarlah bangsa ini punya arah yang jelas untuk Indonesia yang lebih maju, lebih beradab, lebih disegani dan menjadi berkat. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani dengan hati, dengan kesungguhan, dengan penuh pengorbanan diri dan memandang kepada Tuhan. Tuhan yang bela, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang mengokohkan, supaya kehadiran hamba-hamba Tuhan yang demikian mampu membawa sidang jemaat semakin dekat dan mengasihi Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terima kasih. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini untuk kembali ke rumah masing-masing. Kami percaya kepada penyertaan Tuhan. Sertailah kami semua, berkatilah kami semua, lindungilah kami semua, dan biarlah damai sejahtera daripada Tuhan menguasai hati dan pikiran kami. Segala hormat, kepujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita satukan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mereka yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus, manakala hati dan pikiran kita, dan terimalah berkat-Nya. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan dari Roh Kudus menyertai setiap kita hari ini, besok, bahkan sampai selama